Tes tes. Halo semua, kembali lagi bersama Berlayar bersama aku Isti. Aku di sini akan menjadi moderator pada Berlayar kita pada hari ini. Nah, pada sesi ini seru banget nih. Kita akan kedatangan tamu spesial. Kita tunggu dulu ya tamunya. Nah, eh, wah, halo Kak. Nah, halo, kita tunggu narasumber kita ya. Wah, halo, narasumber kita sudah gabung nih, kita join. Salam kenal ya Kak, aku Isti. Nah, kita tunggu dulu eh, untuk Kak Feby join. Nah, kita tunggu ya. Halo Kak, suaraku terdengar? Maaf. Halo, suaraku terdengar Kak? Maaf Kak, suara Kak Feby tidak terdengar. Halo? Oh, mungkin jaringannya Kak Feby nih lagi ini. Karena berhubung di sini di tempat aku juga hujan. Tuh. Nah, kita kita tunggu lagi ya. Mungkin sambil menunggu jaringannya Kak Feby nih. Semoga Kak Feby-nya bisa ya. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol. Halo Kak. Kalau sekarang gimana? Kalau Udah sekarang udah gimana? udah bagus, udah bagus. Oke, sip, sip. Nah, oke. Oh, Aku buka sebentar ya, Kak. Nah, sebelumnya hmm. terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah bersedia join sambil menunggu sesi kita. Nah, hari ini nih kita kedatangan tamu spesial nih, yaitu Kak Feby. Kak Feby ini merupakan CEO dari Naura Farm. Nah, uh, pada hari ini nih kita akan ngomongin judulnya itu atau mengangkat tema itu anak muda berani bisnis pertanian siapa takut gitu. Mungkin bisa diceritain nih Kak Feby, bisnisnya tuh kayak gimana sih Kak? Apalagi di pertanian. Hmm. Ini kita langsung mulai aja. Iya sih nanti bakalan ada yang join-join dan videonya nanti akan di save juga sih Kak di IGTV kita. Oke, sip, sip, sip. Pertama-tama, terima kasih dulu nih ya untuk Dididik karena sudah mengajak untuk ngobrol. Kebetulan hari ini lagi pengen ngobrol, kemudian juga eh, apa namanya waktunya cocok gitu ya. Jadi kebetulan bisa hadir juga ya di sini untuk sharing-sharing. Kemudian perkenalkan saya Feby, CEO dan co-founder dari Nurafarm. Jadi Nurafarm ini adalah smart farming company atau digital farming company sebenarnya yang bergerak di industri agriculture dan kita memiliki misi untuk meningkatkan produktivitas di industri agriculture menggunakan teknologi gitu. Jadi Wah, kurang lebih core bisnis dari Nurafarm adalah membangun teknologi gitu yang kemudian nanti akan digunakan oleh berbagai macam stakeholders termasuk para petani untuk meningkatkan produktivitas mereka. Seperti itu. wih, keren banget nih Kak. Berarti dari visi sama misinya aja tadi untuk meningkatkan produktivitas gitu ya Kak. Nah, ini nih seru banget nih karena yang diangkat itu sektor pertanian kan ya Kak untuk saat ini. Nah, itu tuh kenapa sih Kak kok mengangkat sektor pertanian? Iya, jadi sebenarnya dari kecil gitu ya, kita kan sudah diajarkan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan dan juga negara agraris tentunya, di mana sumber daya kita yang berupa tanah itu sangat melimpah gitu. Dan berdasarkan data juga sebenarnya mungkin lebih dari 30% workforce atau tenaga kerja yang ada di Indonesia itu bergerak di sektor agriculture. Dan 33 jutanya, mungkin bahkan lebih, itu merupakan petani gitu. Jadi Indonesia merupakan negara pertanian ya sebenarnya. Cuma ada beberapa hal yang ironi gitu bahwa pertama petani kita kesejahteraannya kurang terjaga gitu. Kemudian kita juga sebagai negara yang besar masih harus impor gitu kan dari luar negeri. Berarti ada yang salah nih dari segi produksi, kemudian juga dari distribusinya. Nah, disitulah sebenarnya harapan Nurafarm adalah untuk membantu meningkatkan produktivitas di berbagai macam sisi, termasuk produksi dan juga distribusi dari hasil lahan, seperti itu.
Wah, berarti keren banget nih. Semoga dari Nora Farm itu membantu para petani kita ya, Kak. Apalagi petani kita kan juga menurut yang tadi Kak Feby sampaikan tuh masih kurang gitu, Kak. Nah, terus juga nih, Kak, kalau misalnya selain dari CEO Nora Farm, kesibukan Kak Feby apa lagi nih, Kak? Sekarang nggak banyak sih kesibukannya, karena Senin sampai ya, hampir setiap hari juga kan fokus ke New Rafam gitu ya, terutama di weekdays, Senin sampai Jumat. Kemudian kalau setelah itu Sabtu Minggu paling dihabiskan untuk diri sendiri aja sih. Misalnya untuk Hmm. baca buku gitu kan, atau main game dan lain sebagainya. Jadi fokus untuk diri sendiri gitu. Hmm. Wah, ternyata kayak gitu. Berarti emang lagi fokus banget nih ya, Kak, untuk mengembangkan bisnisnya. Nah, awal mula bisnisnya tuh gimana sih, Kak? Boleh ceritain nggak sih, Kak? Tiba-tiba kok punya bisnis kayak gini gitu. Apalagi kan Kak Feby juga masih muda nih. Bisa diceritain nggak, Kak, awal mulanya gimana sih? Sebenarnya New Rafam ini perjalanan yang cukup panjang gitu ya. Kita mulai dari tahun 2017, mungkin 2018 gitu ya. Tapi idenya sendiri bermula di 2016 waktu kami semua itu masih jadi mahasiswa gitu ya. Oh. Cuma memang tadi ya ketertarikan ke industri agriculture, kemudian juga melihat banyaknya problem yang mungkin bisa diselesaikan, terutama dengan penggunaan teknologi dan juga ilmu pengetahuan gitu yang masing-masing founder miliki. Karena kita sebenarnya timnya beragam nih, ada yang dari agriculture engineering, memang fokus ke agriculture gitu. Kemudian ada yang dari informatics, dan sekarang juga kita semakin diverse lagi. Ada yang um, ya fokus ke engineering, kemudian juga manajemen, bisnis, sales, dan lain sebagainya gitu. Dan sebenarnya awal mulanya tentu dari masalah itu ya, masalah, kemudian juga dari keresahan gitu ya. Dan sepertinya kami merasa bisa membantu untuk menjadi salah satu solusi gitu. Tapi karena jangka waktunya cukup panjang juga, sebenarnya idenya itu terus berevolusi, karena kita juga selalu mengikuti apa yang sedang terjadi gitu kan di kalangan petani, di kalangan bisnis dan lain sebagainya. Jadi kita harus terus berevolusi sih, seperti itu. Wah, berarti udah panjang juga ya, Kak. Berarti ada ini nggak, Kak, apa keluar masuk ini apa timnya gitu, Kak. Kan apalagi udah lama kan, Kak, dari tahun 2017 gitu, atau timnya tetap dari awal sampai sekarang nih masih sama nih timnya nih, Kak. Kita sayangnya ya masih belum bisa menangani turnover rate yang sangat tinggi gitu. Hmm. Jadi sebenarnya keluar masuk anggota tim di startup itu hal yang relatif common gitu ya, relatif common terjadi. Dan alhamdulillah sih sejauh ini walaupun banyak hiccup gitu ya, walaupun banyak apa namanya beberapa kendala yang terjadi, sejauh ini tim Neorafam bisa menghadapi itu sih. Jadi Wah. dan kita juga itu tadi ya, karena kan memang selalu berubah-ubah kebutuhannya juga gitu. Wih, keren banget nih, Kak. Nah, tapi kan ini nih, Kak, mau aku jadi penasaran nih. Tadi Kak Feby bilang kalau misalnya itu lihat dari kebutuhan para petani dan juga konsumen. Nah, kalau untuk mendekatkan ke petaninya gimana tuh, Kak? Apalagi kan banyak nih petani itu yang belum melek gadget gitu. Itu gimana tuh, Kak? Iya, jadi sebenarnya uh, awal mula itu kita berdiskusi dengan berbagai macam stakeholders ya, mulai dari petaninya, kemudian juga dari um, komunitas, kemudian juga penyuluh, researcher, praktisi dan lain sebagainya gitu. Dan kami menyimpulkan sebenarnya ada tiga masalah utama gitu ya. Ini bisa lebih banyak atau lebih sedikit, tapi at least ada tiga masalah utama di industri agriculture, terutama di Indonesia. Yang pertama terkait akses ke modal gitu ya, kemudian juga akses ke pasar gitu, dan juga practices dari pertanian itu sendiri yang masih belum sustainable gitu, sehingga masih banyak petani yang merasa kerugian dan lain sebagainya akibat kegagalan panen, akibat hama penyakit, kemudian akibat cuaca dan lain sebagainya. Itu juga jadi salah satu problem utama gitu. Kemudian beruntungnya kami kan dari Bandung ya, dan Bandung itu ada salah satu sentra hortikultura juga yang lumayan besar di Lembang gitu ya. Jadi relatif dekat gitu untuk kami kunjungi. Dan tadi ya jumlah petani di Indonesia kan ada 30 juta lebih. Jadi
cukup banyak lah yang bisa dikunjungi gitu asal kita mau. Kemudian terkait dengan petani yang kurang melek gadget dan lain sebagainya, memang perlu diakui bahwa di awal-awal juga ada kesulitan gitu ya. Cuma kami sebenarnya melihat ada tren yang sedang tinggi juga, terutama di negara-negara lain yang mirip juga dengan Indonesia, misalnya di India gitu. Kemudian juga di Bangladesh, Pakistan dan lain sebagainya. Banyak inovasi yang terjadi gitu di sektor agriculture-nya, terutama di India ya, karena jumlah petaninya 3 sampai 4 mungkin bahkan 5 kali lipat lebih banyak dari Indonesia gitu. 100 juta lebih gitu kan, karena penduduk mereka juga miliaran ya. Dan kita melihat ekosistemnya sudah sangat terbentuk, mulai dari akses ke modal itu tadi, ada banyak inovasi yang terjadi, sampai akses ke pasar gitu. Dan kita melihat juga di Indonesia sebenarnya makin ke sini kelihatan gitu ya. Memang kita agak tertinggal lah beberapa tahun gitu. Tapi kalau berkaca terhadap tren yang terjadi, kalau di India sudah sebesar itu, mungkin di Indonesia tinggal menunggu waktu aja gitu. Paling nanti challenge-nya adalah seberapa siap infrastruktur yang kita punya dari segi telekomunikasi, internet dan lain sebagainya. Tapi sekarang pun sudah cukup banyak sih yang petani yang punya akses ke smartphone gitu. Cuma memang stigmanya adalah petani nggak punya smartphone. Memang, tapi sebagian juga sudah memiliki sekarang, bahkan sudah mulai bisa menggunakan gitu. Dan ada ribuan petani yang sekarang aktif di platformnya Dokter Tania, dan kami melihat sebenarnya selama beberapa bulan atau tahun ke depan akan lebih banyak lagi gitu. Dan misalnya menargetkan 3 juta gitu atau 5 juta petani untuk bergabung itu bukan hal yang terlalu sulit gitu ya jika dibandingkan dengan beberapa tahun lalu gitu, karena akses infrastruktur kita makin bagus, dan ini juga akselerasi gitu. Jadi pandemi ini kan mau nggak mau memaksa kita gitu untuk mengakselerasi ya, terutama pengadopsian teknologi digital yang tadinya sekolah mungkin gitu penerapan IT-nya masih rendah gitu kan, dipaksa semua harus menggunakan teknologi remote jarak jauh. Itu juga terjadi di pertanian gitu, bahkan di level kementerian pun sudah mengadopsi beberapa teknologi jarak jauh yang bisa membantu para petani gitu. Wah, berarti semakin berkembangnya zaman jadi membantu juga nih ya Kak. Jadi para petani juga terbantu. Jadi dan mereka juga bisa terdigitalisasi. Nah, terus juga nih Kak, kalau misalnya nih Kak, kita ingin mulai berbisnis, tadi kan Kak Feby itu dibilangnya dari tahun 2017. Hal-hal apa sih Kak yang harus kita tentukan gitu, starter pack apa sih Kak yang harus kita di awal banget harus kita punya, Pak? Kalau saya sih selalu percaya sebenarnya semua dimulai dari kenapanya gitu ya, bukan apanya. Nah, di saat kesulitan terjadi itu yang membuat kita terus melaju itu sebenarnya why-nya gitu, kenapa kita melakukan hal tersebut gitu kan. Terutama apalagi krisis seperti pandemi yang sekarang sedang terjadi itu kan berimbas ke berbagai macam sektor, terutama bagi bisnis-bisnis yang baru mulai juga gitu, termasuk untuk New Rafam gitu. Jadi kenapanya itu sih yang paling penting untuk mulai gitu. Jadi menurut saya bahkan tidak memulai bisnis itu jauh lebih susah daripada memulai bisnis, karena kita kan ngelihat semua orang mulai gitu, apa mulai juga ya gitu kan. Nah itu sih yang harus dievaluasi lagi gitu. Kenapa kalau orang lain mulai kita harus ikut mulai gitu. Itu yang pertama gitu. Kemudian ya tentunya kalau masih muda gitu ya, itu kan kita juga nggak tahu mau ngapain ya. Beruntunglah orang-orang yang tahu mau ngapain dalam hidupnya gitu ketika masih muda. Tapi kan sebagian besar dari kita dan termasuk saya mungkin masih ingin mencoba gitu kan. Apakah saya lebih cocok di sektor A, sektor B, sektor C gitu. Dan kebanyakan juga sekarang fasilitasnya udah banyak ya, bisa intern dulu misal di company tertentu untuk melihat ternyata industri ini tuh seperti ini, industri yang itu tuh seperti itu gitu. Dan balik lagi why itu ke problem juga ya, problemnya tuh
banyak orang yang bilang problem yang kita rasakan gitu, tapi nggak harus juga. Yang kita rasakan tuh nggak harus dari diri sendiri, tapi eksternal juga gitu kan. Termasuk Neurofarm kan sebenarnya itu problemnya tuh problem orang lain gitu. Cuma kita merasa bahwa itu problem bersama juga, apalagi terkait makanan gitu kan. Nah itu sih yang harus diperhatikan gitu. Alasan untuk mulainya tuh apa? Kemudian kalau udah nemu gitu ya alasannya, ya dicoba aja dulu. Karena 90% startup atau bisnis itu gagal kan. Jadi ya kalaupun gagal berarti itu wajar gitu. Cuma kan kita punya resources ya, sumber daya, waktu, tenaga, gitu, dan mungkin butuh modal juga untuk berbisnis gitu kan. Maka harus jadi jauh lebih selektif. Tapi dibanding itu semua, yang paling penting juga tim sih, karena sepanjang perjalanan ini yang saya rasakan itu justru yang paling penting itu timnya ya. Tim itu jadi salah satu hal yang penting gitu. Walaupun kebanyakan orang juga di awal modalnya gimana gitu, funding, modal. Tapi makin kesini sebenarnya untuk scaling tuh lebih penting lagi adalah hiring gitu. Timnya siapa, foundernya siapa gitu kan. Itu yang paling utama juga. Wah, berarti kalau untuk yang paling utama itu harus tahu nih ya Kak, alasannya kenapa nih mau bikin ini, kenapa gitu ya Kak. Nah, terus juga harus mau mencoba ya Kak, jadi kalau orang lain mencoba, masa kita nggak mencoba gitu ya Kak. Nah, selain itu nih Kak, ada nggak sih kalau dari KVB sendiri, dari yang tadi udah dijelasin ada alasannya, karena harus mencoba. Kalau tips and trick-nya ada nggak nih Kak? Jadi misalnya udah berjalan tapi mungkin mandek gitu. Ada nggak tuh tips and trick-nya, Pak? Ini tadi pertanyaannya ada 2 ya, berarti ya? Iya, iya. Oke. Kenapa mulai gitu, kalau dari saya pribadi. Kemudian tips and trick-nya apa gitu ya. Sebenarnya agak susah juga sih yang pertanyaan pertama gitu kan, karena harus mereflek lagi ke dalam diri sendiri. Tapi sejauh yang saya tahu, dari SMA sebenarnya, saya tuh udah mulai tertarik untuk berbisnis gitu. Cuma mungkin sekarang tuh tujuannya udah beda gitu. Dulu waktu SMA sama teman-teman misalnya bikin clothing line gitu kan. Kemudian juga mau bikin A, B, C, D gitu. Dan tujuan itu memang untuk ya pure business gitu. To make money misalnya. Dan itu jadi salah satu alasan saya juga sebenarnya untuk melanjutkan kuliah. Dan spesifik di Institut Teknologi Bandung gitu, ataupun institut teknologi lainnya lah yang saya apply waktu itu, karena saya sebenarnya dari SMA pengen bikin technology company yang jadi inspired dari inilah Steve Jobs gitu kan. Steve Jobs, Apple, luar biasa gitu. Bisa nggak ya bikin hal semacam itu gitu. Dan itulah kenapa saya juga spesifik milih stay ITB gitu, karena tadinya tuh saya pengen nyari co-founder gitu, yang hackernya lah gitu di sana. Tapi malah saya gitu yang jadi malah belajar programming segala macam gitu. Itu sih. Nah kemudian shifting akibat setelah menjalankan Neurofarm juga shifting sih sebenarnya dari yang tadi ya pure money gitu. Sekarang tuh lebih fokus ke value sebenarnya alasan berbisnisnya. Money is something gitu kan. Karena tanpa uang kita nggak bisa berjalan itu semua gitu. Dan ini sebenarnya berubah dari beberapa tahun lalu. Saya ketemu orang gitu dan dia bilang in order for you to build a sustainable world, you have to be sustainable yourselves gitu. Kalau mau membangun dunia yang lebih berkelanjutan, yang lebih sustainable, memberikan dampak gitu, ya kamu sendiri harus sustainable, kamu sendiri harus bisa independen gitu. Dan kalau berbicara tentang bisnis, sustainability is about financial sustainability kan sebenarnya. Karena company itu hanya bisa deliver value saat dia ada gitu. Saat company-nya hilang ya value-nya hilang gitu. Udah nggak ada lagi customer support gitu kan. Produknya juga udah nggak di-maintain dan lain sebagainya gitu. Nah, dan financial sustainability juga yang memberikan keleluasaan kepada company gitu untuk terus expanding, hiring people lebih banyak lagi, memberikan membuka lowongan pekerjaan, kemudian juga berdampak lebih banyak lagi untuk customer-nya gitu kan. Jadi sekarang tuh point of view-nya yang berubah. Tadi kalau balik lagi menjawab
alasan berbisnisnya itu ya shifting gitu. Sekarang lebih ke delivering value tadi. Kemudian tips and trick gak terlalu banyak sih sebenarnya, hanya mulai aja lebih awal gitu. Tapi ini juga ada discussion ya, karena sebenarnya kalau berdasarkan research, company yang sukses itu manajemen timnya tuh udah di umur 30-40 tahun gitu ya. Terus kalau kita lihat misalnya, oh Mark Zuckerberg drop out, Bill Gates drop out gitu di 20 tahun, saya juga bisa, ya bisa, tapi mereka tuh bukan normanya, tapi exceptionnya gitu. Karena apa? Ada banyak hal gitu yang terjadi di organisasi, terutama di company gitu ya. Banyak juga saya lihat sebenarnya yang overprotective terhadap idenya gitu kan. Oh ini ide saya segala macam. Tapi setelah keberjalanannya sekarang ini, menurut saya ide tuh nggak terlalu ada value-nya gitu, karena semua orang bisa generate, dan what matters is the execution gitu. Execution is the game gitu kan. Dan jika ngomongin execution, kalau ibaratnya nih, saya 18 tahun gitu bikin company, pengalamannya juga masih minim ya, masih minim, pasti banyak deh kegagalan-kegagalan yang terjadi gitu. Jadi tipsnya cari mentor, dan mulai juga jangan terlalu cepat, kalau bisa ditunda, yang penting ngerasa udah bisa, dan tim itu balik lagi yang paling utama itu sih. Berarti bermanfaat banget ya tadi dari tips and trick-nya gitu. Nah, oh ya, untuk teman-teman yang sudah join, jika ada pertanyaan bisa banget nih langsung ditanyain ke KPB-nya. Nah, sambil menunggu pertanyaan dari yang lain, aku mau nanya lagi nih Kak. Nah, jadi selama KPB menjalankan bisnisnya, ada nggak sih kayak hal unik yang terjadi gitu, yang dirasain? Kalau unik seperti apa misalnya? Misalnya kayak ada kejadian lucu pas ketemu dengan petaninya, atau pas dengan sesama timnya, misalnya ada yang ya hal-hal unik kayak gitu Kak. Ya misalnya lagi rapat terus ada apa gitu. Kalau unik dalam artian misalnya lucu gitu kan, sepertinya nggak terlalu ada highlightnya ya. Tapi kalau unik itu maksudnya adalah apa sih namanya, berkesan gitu, itu banyak. Misalnya dari misal kita kan kadang servisnya down nih, servisnya down gitu kan, kemudian ada petani yang mau pakai aplikasinya gitu, dan kita tuh tahu bahwa aplikasi ini berguna untuk mereka saat ternyata ada banyak yang reach out ke kita lewat email, lewat WhatsApp, kok nggak bisa pakai gitu kan. Terus juga kok aplikasinya error gitu. Mungkin untuk sebagian orang itu ini kan malah jadi hal yang negatif gitu. Tapi bagi kita di Neurofon itu sebenarnya jadi hal yang positif, karena oh ternyata udah ada orang yang pakai gitu. Kira mereka pakai, dan saat servis kita hilang itu mereka reach out ke kita. Kok error gitu. Kok kemarin saya buka bisa, tadi pagi saya buka bisa, kenapa sekarang nggak bisa gitu kan. Nah itu menandakan bahwa oh ada orang yang pakai, dan orang itu terus-terusan pakai gitu, dan next step-nya adalah ya kita perbaiki gitu. Terus juga feedback itu juga yang menarik. Tadi ya, menurut kita positive feedback, negative feedback itu sama valuable-nya. Bahkan kita justru mencari yang negatifnya karena kita pengen improve kan. Itu sih yang menarik. Feedback-nya sekarang overflowing gitu, makin banyak gitu sih. Oh, berarti sekarang dilihat dari yang tadi banyak yang pakai, terus malah kalau misalnya ada yang kok ini nggak bisa gitu, berarti dia pengguna aktif gitu kali ya Kak, bisa menandakan seperti itu. Iya, betul. Nah, terus juga ini nih Kak, aku mau tanya nih. Nah, hal apa sih Kak yang terpenting itu untuk mengenalkan ke pasar? Kan kalau KPB ini kan untuk konsumennya itu kan ada yang dari petani atau yang hobi bertani. Nah, untuk mengenalkan Neurofam ini ke pasar gimana sih Kak? Ada hal penting nggak sih Kak yang harus dilakuin banget? Beda-beda sih sebenarnya caranya gitu ya. Different product, different target market, different strategy gitu. Dan Neurofam juga sejauh ini, terutama di 1 tahun terakhir ya, akibat pandemi, strateginya itu adalah sesuatu yang bahkan nggak kita terlalu duga gitu, dan bahkan sebenarnya menjadi prioritas
kesekian kita gitu. Cuma karena pandemi memaksa kita harus melakukannya. Tadinya tuh kita overtime belajar sih sebenarnya gimana cara mengenalkannya gitu kan. Awalnya ingin lebih ke offline gitu, grassroots, kemudian juga delivering langsung gitu ke petani. Cuma akibat pandemi kita mengalokasikan semua resources kita itu ke online setting, digital marketing, building community, itu juga yang jadi salah satu yang penting. Dan temanya terutama di 2020-2021 ini adalah lebih ke arah kolaborasi dengan berbagai macam stakeholders gitu, terutama beberapa yang sudah besar di ini di apa namanya di industri gitu. Jadi sebenarnya kalau startup itu kan gamenya bukan sesimpel itu sih, tapi biasanya tuh battle antara startup dan giant gitu. The giants is about innovation and distribution gitu. Startup punya inovasi, tapi nggak punya distribusi gitu. Gimana nyebarinnya nih ke market gitu kan. Big companies, giant, itu mereka punya distribusi, punya retail puluhan ribu di setiap titik di Indonesia misalnya. Terus punya social media yang followernya jutaan gitu kan. Tapi mungkin nggak punya inovasi gitu kan. Nah, startup yang sukses itu sebenarnya dia berawal dari inovasi, tapi over time tuh bisa menguasai distribusinya gitu. Dan juga banyak kejadian startup yang terjegal juga akibat orang yang punya distribusinya nih, big companies-nya udah berinovasi lebih dulu gitu. Jadi akhirnya startupnya gagal dan kalah gitu oleh giants-nya. Dan itu sih, jadi kalau di Neuralfarm melihat itu ya, kita anggaplah punya inovasi gitu, tapi distribusi kita rendah, kita nggak punya offline representation di mana gitu kan. Kemudian juga kita secara following audience juga nggak begitu banyak dibanding mereka misalnya. Nah, makanya kami sebenarnya lebih fokus distribusinya selain bangun sendiri juga bekerja sama dengan company yang udah ada. Contohnya misal agroproduct companies gitu kan, seperti penghasil pupuk, pestisida dan lain sebagainya gitu. Berarti harus bekerja sama dengan company yang lain juga nih ya Kak. Jadi jangan sendiri atau gimana nih Kak tadi? Iya, kita kerjasama dengan siapapun sih untuk menambah value juga, kemudian juga untuk akuisisi user lebih banyak lagi. Gitu. Berarti kami doakan nih agar semakin banyak company-company yang bisa join dan bergabung gitu ya Kak. Nah terus juga ini nih Kak, motivasi Kak Feby untuk menjalankan bisnisnya sampai saat ini tuh apa sih? Yang tadi kan dibilangnya dilihat dari masalah dan ingin orang lain itu berproduktivitas atau para petani kita itu produktivitas. Nah, motivasinya sampai saat ini tuh apakah sama atau gimana lagi nih Kak? Apalagi tadi Kak Feby juga bilang tujuannya ini turun naik nih, ada kadang pindah-pindah gitu, shifting gitu. Itu gimana tuh Kak? Iya, sekarang motivasinya itu tadi ya, udah disebutkan lebih ke delivering value sih. Delivering value. Cuma ini saya pribadi ya, caranya tuh seperti ini gitu. Ya nggak ada cara yang lebih bagus, lebih bagus ataupun lebih jelek gitu. Karena ada banyak cara untuk delivering value. Kebetulan saya pribadi itu percayanya ya melalui cara ini gitu. Karena ada banyak cara kan sebenarnya. Join big companies itu juga delivering value, bahkan lebih besar gitu. Misalnya join Google gitu, itu punya kesempatan untuk memberikan value ke miliaran orang sekaligus gitu, apa yang kita kerjakan. Cuma kalau saya pribadi lebih memilih untuk memulai dari awal gitu, walaupun audiensnya masih sedikit gitu ya, instead of miliaran mungkin masih puluhan ribu gitu. Wah, tapi niat Kak Feby sendiri udah baik banget nih tadi. Nah, terus juga selain itu nih Kak, apa sih Kak, Kak Feby tuh pernah nggak sih merasa kayak di titik terendah gitu Kak dalam menjalankan bisnisnya? Dan terus kalau misalnya pernah, apa sih yang bisa membangkitkan kembali gitu? Harusnya sih setiap hari di startup tuh adalah titik terendah sih. Gimana tuh Kak? Coba Kak.
Iya, jadi kan mungkin nggak hanya startup sih, tapi ke company lainnya juga gitu kan. Tapi spesifik ke startup mungkin hal yang menarik itu adalah bahwa kita selalu punya banyak masalah, tapi kita selalu nggak punya resources yang cukup gitu untuk menghadapi masalahnya gitu. Jadi juggling terus menerus itu sih jadi salah satu apa ya hal tersulit gitu kan. Dan itu dirasakan setiap hari dan mungkin nggak hanya oleh saya tapi juga oleh orang lainnya gitu. Karena kita berpikir setiap stage itu beda ya, setiap stage itu beda dan ada masalahnya masing-masing gitu. Kalau kita merasa misal di awal-awal mungkin nyari tim gitu kan, nyari ide, terus nyari produk. Udah dapet tim, udah dapet ide, udah building produk. Next challenge-nya adalah gimana punya user gitu kan. Udah punya user, next challenge-nya gimana nih user biar nggak kemana-mana gitu kan, bisa tetap di retain gitu kan. Terus udah punya di retain, kok kecil gitu. Gimana caranya ningkatin ke lebih banyak lagi user. Jadi masalahnya itu selalu ada gitu sih. Oh, Dan berarti resource-nya masalahnya tuh itu, selalu nggak pernah cukup gitu. wah ternyata masalahnya itu kata menurut Kak Feby itu setiap hari ya Kak. Berarti emang setiap hari adalah titik terendah dan cara menghadapinya itu tergantung juga ya Kak. Nah kalau dari Kak Feby sendiri nih untuk menghadapi pas kan setiap hari terus gimana sih menghadapinya? Apakah panik terus atau gimana atau menghadapi bareng-bareng sama timnya gitu Kak? Hmm. Hmm. Bentar, aku sedang memproses pertanyaannya dulu ya. Oh, Oke. Cara menghadapi ya berarti. iya. Beda-beda sih. Tapi emang menurutku sebagian besar eh, challenge di startup itu managing psikologi kita sendiri sih, gitu kan. Eh, ya jangan terlalu menyepelekan, jangan terlalu juga membesar-besarkan gitu. Toh kita dari awal udah tahu resikonya. Kan dari awal saya bilang kan, 90% company gagal gitu. Terus kenapa masih mau nyoba itu problemnya. Nah, kalau nggak mau menghadapi itu semuanya jangan nyoba dari awal kan. Udah tahu gitu statistiknya. Nah, kita nih orang-orang yang nyoba, ya itu udah tahu bakal jadi seperti apa kan. Terus kenapa harus kaget gitu. Ya walaupun harus diakui juga masalah hal kayak gitu kan sebenarnya nggak simpel juga ya. Dia juga mengalami gitu dan itulah gunanya tim ya kan. Terutama co-founder jadi hal yang utama sih. Nah, kita share majority of our time itu waktu kita tuh dengan mereka gitu. Kita fighting the fights itu ketika lagi rendah-rendahnya ya bareng-bareng, lagi tinggi-tingginya juga bareng-bareng gitu. Dan ini kan waktu yang lama ya, waktu yang lama gitu kan, nggak overnight. Dan pastikan kita tuh bersama orang-orang yang nyaman gitu, yang kita nyaman dengan mereka. Karena kan lama gitu kan, bukan yang cuma sebulan 2 bulan gitu. Nah enaknya di startup itu kita bisa milih mau kerja dengan siapa gitu kan. Dan kalau ternyata yang kita pilih itu nggak apa ya tidak membuat kita nyaman gitu kan segala macam ya salah kita sendiri gitu lagi-lagi itu salah kita sendiri kenapa mulai terus kenapa milih dia kenapa milih market itu segala macam gitu jadi balik lagi ke psikologi sih gitu kan jadi jangan juga selalu menyalahkan diri sendiri jangan juga selalu menyalahkan orang lain gitu. Wah, ternyata emang caranya juga harus dilihat dari awalnya juga gitu ya Kak. Nah terus juga nih, kalau untuk suka dan dukanya apa sih Kak? Gitu. Tadi kan udah sempat disinggung-singgung dukanya, sukanya juga apa, tapi mungkin lebih lengkapnya gimana sih Kak suka dan dukanya itu selama ini? Banyak sih ya terutama di pandemi nih mungkin nggak bisa saya ceritain semua spesifik aja gitu salah satu yang tidak enak gitu ya di kala pandemi itu adalah kita sebenarnya selama pandemi itu mengalami peningkatan yang luar biasa gitu dari segi pengguna dan lain sebagainya. Tapi hal yang gak enak itu adalah ada pro dan kontranya juga sih bahwa bahkan selama pandemi saya hiring gitu kan beberapa orang, tapi bahkan belum pernah ketemu sama sekali sampai sekarang gitu. Cuma ketemu via Google Meet gitu, Zoom segala macam. Ngobrol juga jadi jarang dan terasa sih interaksinya jadi kurang aja. Itu sih dukanya, terutama selama pandemi dan sisanya sih hal-hal standar lah
hal-hal standar ya misalnya di organisasi di mahasiswa tuh kayak gimana gitulah duka-dukanya. Ya, dealing with people seperti itulah. Kalau sukanya gimana nih Kak? Sukanya eh, itu tadi ya, saat oh ternyata produknya digunakan gitu. Kemudian kita juga melihat dampaknya. Sekarang kita juga udah bisa mulai ngukur sedikit dampaknya seperti apa, dan lagi ngembangin framework juga nih untuk ngukur impact. Karena balik lagi Neurafarm ini kan tadi ya, bukan hanya masalah profit, tapi juga impact apa yang kita berikan gitu. Itu juga jadi salah satu North Star yang kita tuju gitu, bintang utaranya itu yang kita tuju. Dan alhamdulillah sih sekarang makin banyak pengguna, kemudian adopsi makin luar biasa, kerjasama dengan berbagai stakeholder juga makin rame gitu kan. Kemudian ya lumayan banyak sih, dan terutama user kita sih, dari user juga feedbacknya banyak sekali, baik negatif maupun positif. Wah, kalau misalnya untuk menanggapi feedback yang negatif gimana nih Kak? Kadang ada keselnya gitu ya, cuma balik lagi sih, negative feedback itu hadiah, salah satu hadiah terbaik juga sih yang bisa orang berikan gitu kan. Karena kalau kita nggak dapat feedback itu, kita nggak tahu kan harus improve di mana gitu. Dan itu lagi ya tadi berkaitan dengan psikologi lagi, kita mesti punya ego yang sizable lah, yang nggak begitu besar gitu kan, sehingga kita bisa terus bertahan. Tapi juga jangan sampai ego itu membuat kita terlalu defensif, sehingga kritik-kritik itu nggak kita terima gitu. Padahal kita bikin produk tuh untuk siapa sih? Untuk user kan. Ya kalau itu the boss-nya lah yang ingin kita serve gitu. Ya kalau menurut mereka jelek ya jelek berarti. Mau bagaimanapun kita bilang produk kita bagus. Karena bias juga kan, kita udah ngerjain berapa lama gitu kan. Kemudian juga melalui proses yang susah gitu. Terus ada orang bilangnya jelek gitu. Itu kan sebenarnya cukup ini ya, cukup kalau kita terima negatifnya doang tuh bikin down lah istilahnya gitu. Tapi balik lagi ya, kita kan bikin produk untuk mereka gitu. Jadi the best we can do ya improve produknya gitu. Wah, berarti dari feedback yang negatif juga itu membuat kita jadi merubah gitu ya Kak. Jadi apa nih harus diperbaiki lagi gitu. Nah, terus juga ini nih Kak, untuk Kak Feby sendiri, ada nggak sih goals yang ingin diraih, entah itu dari bisnisnya atau dari diri Kak Feby sendiri? Kalau goals mungkin kita punya banyak ini sih capaian milestone yang harapannya bisa kita raih gitu ya di Neurafarm, terutama untuk beberapa bulan sampai tahun ke depan. Paling overall harapannya sih mudah-mudahan itu semua bisa tercapai seperti itu. Makin banyak lagi pengguna gitu kan, makin banyak lagi stakeholders yang mendukung dan juga bergabung, kemudian juga semakin terukur lagi dampak yang bisa diberikan gitu. Nah, amin. Kita doakan nih agar tujuan-tujuan atau harapan-harapan yang diinginkan itu dapat tercapai, baik itu dalam jangka pendek ataupun jangka panjangnya. Nah, terus juga ini nih Kak, jadi aku sedikit nge-scroll LinkedIn-nya Kak Feby nih, ternyata baru jadi juara nih Kak, katanya bulan Maret ya, 2021. Boleh cerita nggak juara apa sih Kak itu? Maret 2021. Iya, yang ini nih dari Young Social Entrepreneur by Singapore International Foundation. Nah, itu apa tuh Kak? Boleh diceritain nggak Kak? I see. Ini mungkin salah ya definisinya, tapi silakan cari aja di internet gitu. Tapi gimana tuh Kak? Singapore International Foundation itu yayasan gitu yang berasal dari Singapura, dan mereka sebenarnya memiliki apa ya? Salah satu tujuannya itu adalah mengkoneksikan berbagai macam orang dari berbagai macam negara gitu, untuk membangun dunia yang lebih baik lah gitu, yang lebih berkelanjutan dan lain sebagainya. Makanya fokus ke isu-isu sosial. Dan salah satu program yang mereka miliki dan sudah berlangsung
sepertinya beberapa belas tahun gitu ya. Itu adalah yang social entrepreneurs itu. Jadi setiap tahun mereka calling social dunia gitu. Sepertinya. Jadi ada versi global, regional juga. Dan kebetulan Neurafam itu sebenarnya tahun kedua sih kita apply. Di tahun pertama tuh kita nggak lolos bahkan di seleksi administrasi gitu. Kemudian lolos gitu ya. Dan setelah beberapa bulan kita masuk ke final sekitar 20 companies waktu itu. Nah, harusnya itu berlangsung di Singapura dan ada study visit juga ke negara lain gitu kan. Cuma karena pandemi lagi-lagi harus dilakukan secara online gitu. Kemudian di programnya ada banyak sih. Kita banyak dapat ini juga mentorship dan kebetulan mentornya Neurafam nih luar biasa sih menurut kita. Jadi ada dari Temasek dan juga dari Olam gitu, Olam Internasional yang bantu kita juga untuk achieve progress kita sampai saat ini gitu. Dan setelah 6 bulan mentorship, kemudian tracking progress, alhamdulillah Neurafam jadi salah satu pemenang gitu. Dan selama beberapa tahun ke depan, insya Allah akan bekerja sama gitu lah untuk bisa scaling dampak yang kita punya gitu. Wah, berarti keren banget nih udah bisa dapat mentor juga ya Kak, udah dimentorin, dapat ilmu banyak gitu. Nah, kalau misalnya untuk awal mula nih Kak, pas mendirikan itu kan awal mulanya itu pas masih kuliah nih Kak. Nah, itu tuh ada nggak sih Kak kesulitan-kesulitan awal dan itu tuh gimana sih agar kita tuh terus maju gitu Kak? Kesulitannya sih lebih di manajemen waktu ya mungkin ya, karena kan harus ngerjain yang lain gitu. Kemudian juga masih nggak tahu nih arahnya mau kemana gitu. Dan masing-masing co-founder juga masih punya ya tujuannya gitu. Yang pertama harus disatukan dulu tujuannya apa gitu kan. Balik lagi ini tuh bukan hal yang dikerjakan sebulan 2 bulan kelar gitu. Itu yang paling utama juga. Jadi komitmen juga. Dan untungnya sih kita bisa berkomunikasi dengan baik ya satu sama lain gitu. Kemudian itu tantangannya di komunikasi, tapi kita bisa handle itu. Kemudian di waktu juga dan macam-macam lah dari segi skills dan lain sebagainya. Itulah kenapa kita harus selalu cari mentor sih sebenarnya di setiap stage dari company. Berarti mentor tuh juga menjadi faktor penting gitu ya Kak untuk meningkatkan company-nya itu gimana atau bisnisnya itu berjalannya mau seperti apa gitu bukan Kak? Iya, mentor itu valuable, tapi bukan segalanya juga sih. Karena lagi-lagi mentor-mentorku tuh selalu bilang gitu, this is your company gitu, not mine. Jadi ini tuh pendapat dia gitu, mau terima mau enggak terserah. Soalnya ini company lu gitu ibaratnya. Dan kalau gagal ya salah lu berarti gitu. Kalau berhasil juga ya itu akibat kerja keras kalian gitu kan. Gitu sih. Jadi menurutku saran-saran terbaik juga dari mentor tuh kadang nggak terlalu actionable gitu kan. Kayak mereka harus A B C D. Kebetulan mentor-mentor kita tuh bagus-bagus banget karena dari omongan mereka tuh kita jadi mikir sendiri gitu. Oh harus gini, harus seperti ini, seperti itu gitu. Oh berarti mentor itu penting, tapi bukan segalanya juga gitu ya Kak. Nah terus juga ini nih Kak, kalau misalnya menurut Kak Feby, apa sih arti Neurafam bagi Kak Feby? Apa nih maksudnya? Jadi bagi diri Kak Feby tuh Neurafam tuh apa gitu? Apakah tujuanku atau apa gitu? Kiasannya gitu ya. Kiasannya apa ya? Bisa ada dua sih sebenarnya. Tapi mungkin lebih ke kalau kiasan banget gitu lah, kapal lah, ibarat kapal lah, Neurafam tuh. Kenapa tuh Kak? Kok kapal? Iya, jadi mungkin aku sebenarnya inspired sama One Piece ya, karena kebetulan salah satu fan-nya One Piece juga nih, gitu kan. Di One Piece itu Luffy karakter utamanya menarik sih. Dia tuh merekrut orang-orang yang sebenarnya tujuannya beda-beda gitu. Kokinya tuh pengen mengunjungi semua lautan gitu kan, all blue
terus salah satu pendekar pedangnya tuh ingin jadi pendekar terkuat di dunia gitu kan. Terus si Luffy-nya sendiri pengen jadi bajak laut gitu. Terus kenapa orang-orang ini gabung di satu kapal yang sama, spending a lot of time together gitu kan. Terus menghadapi banyak masalah, hampir mati, dibunuh segala macam gitu. Gitu. Jadi kita tuh mungkin bisa punya tujuan yang beda-beda gitu. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, kalau bareng-bareng tuh kita bisa mencapai itu bareng-bareng juga gitu. Jadi misalnya di perjalanan ini masing-masing kru bisa mencapai tujuannya masing-masing juga gitu. Dan ada tujuan yang lebih besar juga gitu dari perjalanan ini. Dan juga kapal itu merepresentasikan sesuatu yang menarik juga gitu. Bisa aja kita pergi kemana gitu kan, beda-beda. Tapi selama kita masih punya kompas gitu kan, kita masih punya kru, ya kita bisa terus melanjutkan perjalanan gitu. Terus selain kapal tadi katanya ada 2 nih Kak. Apa tuh Kak? Ini lebih ke apa ya, ungkapan lah gitu. Karena kan katanya ya kalau dipikir-pikir kita kerja kan hampir setengah hidup kita lah gitu ya. Ada yang 8 jam, kemudian 2 jamnya dipakai buat perjalanan gitu kan. Syukur sekarang nggak ya kebanyakan WFH lah gitu ya, work from home. Jadi waktu perjalanan tuh berkurang gitu, tapi tetap aja ada yang kerja 8 jam, bahkan untuk founder tuh bisa lebih gitu lah. Itu udah jadi rahasia umum gitu kan. Dan ketika libur pun Sabtu Minggu kita nggak berhenti kadang. Jadi hampir sebagian waktu tuh dihabiskan untuk bekerja gitu. Nah, alhamdulillah sih dengan New Rafam gitu kan, karena ini kapal kita bersama juga, kita bisa nentuin apa yang mau didapat dari sini gitu, tujuannya tuh apa gitu, sehingga spending waktu yang banyak itu tuh nggak begitu, lebih ada meaningnya lah, bahwa kita melakukan ini untuk apa gitu. Dan akhirnya kita jadi bisa menghabiskan separuh waktu hidup kita itu dengan lebih baik gitu sih. Wah, keren banget nih. Jadi bisa diibaratkan sebagai kapal dan bagaimana cara mengartikan nilai apa yang ingin diraih gitu ya Kak. Nah juga ini nih Kak, selain itu untuk mungkin ada nih teman-teman penonton di sini yang ingin tahu ada nggak sih Kak pesan-pesan KVB untuk teman-teman yang ingin memulai bisnis, apalagi sektor pertanian. Nah, soalnya kan kita sebagai anak muda harus meningkatkan sektor pertanian juga kan. Nah, itu ada nggak sih Kak pesan-pesan dari KVB? I see. Ya itu ya, start with why. Tadi ya, karena tidak memulai startup atau bisnis itu jauh lebih sulit daripada memulainya gitu. Karena ya ada buku yang selalu aku rekomendasikan sebenarnya, hampir di setiap kesempatan kalau lagi ngobrol. Bukunya tuh The Deep, DIP gitu ya, Deep. Itu karyanya Seth Godin. Beliau nih salah satu marketer yang menarik lah, yang salah satu the best juga, bestseller. Dan dia itu ibaratnya nih, hidup itu sebenarnya ada 3 kurva gitu. Yang pertama itu the deep itu tadi gitu kan, yang menurun gitu. Kemudian ada pull the up kalau nggak salah, sama ada satu lagi aku lupa gitu. Tapi intinya salah satu kurvanya itu ada yang mendatar gitu, naiknya dikit, terus tiba-tiba turun, ada jurang di ujungnya. Kemudian juga ada kurva lainnya gitu yang naik turun, tapi gak naik juga gitu. Nah tapi ada the dip yang tadi tuh, setelah turun seturun-turunnya tuh ternyata di ujungnya tuh tinggi gitu. Nah kita tuh harus menghindari 2 yang di awal tadi tuh, yang kita lihat ada progresnya nih dikit-dikit, tapi ternyata di ujungnya jurang gitu, atau ternyata nggak ada progres sama sekali gitu. Nah kita tuh harus lebih memfokuskan diri ke yang ketiga tadi, dimana walaupun negatif gitu, bahkan bukan 0 lagi, tapi ternyata di ujungnya tuh tinggi gitu. Entah itu return dalam bentuk apapun ya, apa yang kita pelajari misalnya, atau financial return dan lain sebagainya. Nah itu sih yang harus kita fokuskan gitu. Nah dari situ jadinya kita itu belajar bahwa
kalau kita apa ya, jangan quitting sesuatu yang sangat potensial gitu, hanya gara-gara kita tidak bisa menahan apalah lelah, kemudian juga sakitnya gitulah ibaratnya. Itu tadi sih. Tapi juga jangan terus bertahan gitu kalau tahu ini tuh nggak ada untungnya gitu, entah dalam personal growth atau apa, atau intinya ujungnya jurang gitu. Dan Seth Godin ini mengajarkan bahwa quitting itu justru bagus gitu, bahkan the best performers in the world gitu ya, itu quit gitu, keluar. Dan tapi banyak dari kita kan sebenarnya nggak mau berhenti gitu, entah karena malu, entah karena udah lama nih ngerjain, masa berhenti gitu aja gitu. Tapi kalau dipikir-pikir, ya kalau kita percaya itu returnnya di akhir besar, ya jangan berhenti. Tapi kalau memang kita ngerasa di akhir itu nggak terlalu bagus, ya berhenti nggak apa-apa gitu. Justru itu hal yang paling bagus dilakukan, karena kita punya potensial gitu. Masa disayangkan, masa dibuang-buang gitu aja gitu. Untuk melakukan sesuatu yang pada akhirnya juga nggak bagus. Itu sih. Nah, tadi, jadi itu start with why-nya yang penting. Dan apa sih yang mau didapat gitu. Kemudian untuk starting bisnis ya mulai aja. Terus kerja sama orang yang bisa dipercaya. Tapi 90% mungkin lebih ya. Bisnis itu tentang hiring sih. Tentang nyari orang-orang yang percaya gitu. Early believers kita bilangnya. Entah itu user pertama, entah itu investor pertama, entah itu tim member pertama. Itu tuh hiring semua. Kita ngasih tahu ke mereka, menjanjikan sesuatu gitu kan. Nah itu sih, gimana menemukan tim member yang bagus, user pertama tadi, customer pertama, dan juga orang-orang yang bantu kita di kemudian hari gitu sih. Wah, tadi udah lengkap banget nih, udah dijelasin sama Kak Feby. Nah, aku juga mau nanya nih Kak, kalau Kak Feby sendiri itu dari sektor di bisnisnya itu sektor pertanian. Nah, awalnya itu selain sektor pertanian, Kak Feby pernah nyobain yang lain nggak sih? Jadi gimana sih cara menentukan aku mau di sektor ini gitu? Kalau dari Kak Feby sendiri tuh gimana sih? Selain yang tadi udah dijelasin ingin membantu orang lain atau ingin agar petaninya itu lebih produktif. Itu ada nggak sih? Gimana sih cara memilih sektor apa yang ingin digeluti? Saya sendiri kan sebenarnya bukan dari agriculture ya, malah lebih ke computer science gitu, programming segala macam. Cuma saya melihat, oh sebenarnya teknologi bisa nih di agriculture gitu kan. Balik lagi sih ke diri pribadi. Tadi kan sebenarnya resource yang paling penting di semua ya yang dimiliki oleh semua orang tuh waktu itu kan. Mau dipakai untuk apa sih waktunya gitu kan. Kalau merasa bisa berkarya di satu sektor dengan baik gitu kan, ya balik lagi kan, kita punya potensial dan bisa melakukan itu dengan baik, delivering value, ya nggak apa-apa di sektor itu, atau multiple sektor sekaligus pun nggak masalah, nggak ada yang larang gitu kan. Cuma balik lagi tadi ya, kita mau di mana gitu. Itu sih paling. Dan tipsnya nggak ada cara lain sih selain nyoba dan ngelihat ke diri sendiri maunya apa. Gitu. Oh, ternyata kita emang harus berani mencoba ya Kak, harus berani mencoba dan kita menyadari ini cocok gak ya gitu. Nah, nggak kerasa nih Kak, waktu kita cepet banget nih, udah mau 1 jam aja nih Kak. Nah mungkin ini pertanyaanku dan pertanyaan terakhir kali ya. Kalau dari Kak Feby sendiri, closing statement Kak Feby apa sih Kak untuk menjalani bisnisnya, apalagi untuk agar kita tuh sebagai anak muda berani gitu Kak untuk berbisnis, apalagi di bisnis sektor pertanian. Mungkin spesifik aja gitu ya ke agriculture ya. Okay. Ya, karena kita udah sama-sama tahu lah bahwa lahan pertanian kita tuh semakin berkurang setiap tahun gitu kan. Kemudian interest dari para generasi muda juga semakin kecil ya untuk jadi petani gitu kan. Tapi penduduk kita kan selalu meningkat setiap tahunnya, ya kan? Ya pertanyaannya itu tadi sih, gimana cara kita mencukupi kebutuhan pangan di masa mendatang gitu. Dan kalau mau berbicara impact sosial, agriculture nih salah satu lumbungnya lah gitu. Untuk berkarya silahkan. Kalau ngomongin financial return juga sama aja gitu. Ini jadi salah satu sektor terbesar, 13% GDP Indonesia dari agriculture.
40% workforce Indonesia itu di agriculture gitu. Terus the biggest employer in the world, 500 juta orang menjadi petani, 1,5 miliar orang tuh bekerja di pertanian gitu. Dan akan selalu ada karena kita makan tiap hari gitu kan. Nah itu kalau tujuannya tadi impact, delivering value, ya silakan. Ini sektor yang menjadi salah satu yang ketinggalan juga lah ya dibanding yang lain, misalnya jasa, transportasi segala macam. Jadi masih banyak inovasi yang bisa dikembangkan gitu. Dan ini waktunya karena trennya juga udah semakin bagus di negara-negara lain gitu. Dan kalau tadi tujuannya itu adalah apa ya, financial return, cuannya gitu istilahnya, ya silakan aja juga karena terbukti gitu kan banyak yang untung juga gitu dari sektor pertanian. Silakan pilih aja sektornya apa dan kenapanya gitu. Wah, keren banget nih. Jadi untuk menjadi dari sektor pertaniannya itu karena banyak juga masih banyak penggunanya, kita juga setiap hari makan, pasti tentu pertanian itu jadi faktor penting ya Kak bagi kita di kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin ngobrol-ngobrol kita pada sore hari ini kita cukupkan kali ya Kak, karena juga udah mau jam 4, terus juga mungkin Kak Feby ada kesibukan lain. Aku Isti sebagai moderator hari ini mengucapkan terima kasih banyak kepada semua teman-teman yang sudah mau join belajar mencari ilmu bareng Kak Feby pada sore hari ini. Terima kasih juga Kak Feby sudah mau ngobrol-ngobrol menjadi narasumber kita pada hari ini. Mungkin dari aku sekian, dan untuk teman-teman yang masih join, jangan lupa follow Instagram kita karena di Didik sendiri itu ada kegiatannya itu ada berlayar dan ada workshop tuh. Mungkin sekian dari aku. Terima kasih banyak Kak Feby. Sukses selalu. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah Kak. Ya, thank you. Have a nice day. Ya, Semoga sehat selalu. amin. Makasih ya Kak. Selamat beraktivitas kembali. Sukses selalu. Siap.